Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuriddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat taufik hidayah inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan ke haripan Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang prasangka. Allah telah menjadikan kita manusia berbeda dengan makhluk yang lainnya karena memiliki akal, pikiran. Dari sinilah kita dapat mengetahui dan menilai apa yang sedang terjadi di sekitar kita, lalu kemudian mengira-ngira sesuatu yang terjadi, padahal suatu hal tersebut belum menjadi suatu kenyataan. Hal ini yang disebut dengan prasangka. Adapun dalilnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanna inna ba'dadh-dhanna ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Kalian sudah tahu bahwa prasangka dibagi menjadi dua. Betul, prasangka dibagi menjadi baik dan buruk. Beruntung kita sebagian karena Islam pun mengajarkan tentang mengelola prasangka yang disesuaikan dengan berbagai keadaan tertentu. Dalam hal ini terdapat prasangka yang harus diutamakan dalam setiap kejadian. Pertama yaitu prasangka baik. Dalam cerita zaman dahulu terdapat sahabat Rasulullah yang sudah diketahui bahwa akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian sahabat Rasulullah yang lain penasaran, kepo, apa sih yang menyebabkan si fulan masuk surga? Karena pada masa tersebut semua umat Islam berlomba-lomba untuk beribadah dan melakukan kebaikan untuk mencapai surganya Allah. Kemudian menginaplah sahabat Rasul tersebut selama 3 hari. Ternyata si fulan menjalankan ibadah seperti yang dia lakukan, seperti sholat tahajud, sholat duha, mengaji, bersedekah, dan lain sebagainya. Namun, tahukah kalian, semua yang membuat si fulan berbeda adalah selalu berprasangka baik kepada semua orang. Dia selalu memaafkan dan menghilangkan rasa dengki yang muncul sendirinya pada diri. Karena pada dasarnya perasaan terbuat merupakan sifat dasar dari manusia, tergantung bagaimana cara manusia tersebut mengatasinya. Ternyata, berprasangka baik dapat menjamin manusia masuk surga. Meskipun terlihat sepele, pasti banyak sekali di antara kalian yang sulit menghadapinya. Berprasangka baik harus selalu ditanamkan pada diri kita sebagai salah satu penyemangat diri dalam memperjuangkan kehidupan. Selain itu, berprasangka baik kepada orang lain juga dapat menghasilkan berbagai kebaikan yang muncul. Pun kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menyampaikan bahwa Allah bergantung pada prasangka hambanya. Ketika selalu berprasangka baik, maka kita akan selalu diberi kebaikan. Yang kedua adalah prasangka buruk. Sebagian besar orang tentu memiliki prasangka buruk dalam beberapa kondisi. Sayangnya, prasangka buruk ini menyebabkan perbuatan tercela yang lainnya. Diawali dari prasangka buruk, kemudian mencela, lalu mencari kesalahannya, dan pada akhirnya menghakimi orang tersebut, sehingga memberikan kerugian besar bagi orang yang diberi prasangka buruk tersebut. Dari kedua prasangka tersebut, alangkah baiknya untuk mengetahui kadar emosional diri agar tidak terlalu hanyut dalam prasangka yang buruk. Setiap
Hal yang berlebihan maka akan mengakibatkan keburukan. Hal ini berlaku untuk semua hal, sehingga kebijaksanaan diri kitalah yang nantinya akan menentukan respon. Dalam hadis Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa jauhilah prasangka karena sesungguhnya prasangka adalah seburuk-buruknya perkataan. Oleh karena itu, muhasabah diri sangatlah penting. Tengok diri kita sebelum melihat kesalahan orang lain. Yakinilah bahwa diri sendiri belum tentu baik, sehingga tidak perlu memikirkan prasangka buruk terhadap orang lain. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata salah yang terucap. Kesempurnaan milik Allah dan kesalahan milik saya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.